Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dibikin doa dulu. Hasan, silakan bikin doa. Sebelum mulai pada hari ini, kami bisa berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adakah yang hari ini tidak hadir? Semua Pak. Hadir semua ya? Hadir. Sehat semua? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu kemarin. Adakah yang masih ingat apa yang kita bahas di pertemuan minggu kemarin? Oke, Mas An? Demokrasi Pak. Oke, demokrasi. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang demokrasi. Apa makna dari demokrasi? Silakan mencari. Oke. Demokrasi ada dua makna. Yang pertama, demokrasi sebagai konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintahan. Yang kedua, demokrasi sebagai konsep menghargai hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Demokrasi itu ada dua makna. Yang satu itu berkembang pada pemerintahan. Yang kedua, demokrasi yang berkaitan dengan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Itu makna demokrasi ya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh demokrasi? Tunjuk jari silakan. Contohnya? Contoh demokrasi? Oke, silakan. Contoh demokrasi ada tiga di sekolah, kemudian di desa, pilih pemilihan presiden dan wakil presiden, dan kemudian anggota DPR dan DPR. Oke, baik sekali jawaban teman kita. Contoh-contoh demokrasi kemarin sudah kita bahas juga. Dan kalau di lingkungan sekolah itu ya contohnya pemilihan ketua OSIS ya. Kalau mungkin di kampung atau di desa itu pemilihan kepala desa. Kalau secara luas pemilihan kepala pemerintahan ataupun presiden dan wakil presiden, kemudian ada DPR dan DPRD. Itu ya. Oke, aplaus untuk semuanya. Baiklah. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menampilkan Oke, diperhatikan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada kaitannya dengan gambar yang kalian lihat. Perhatikan, ya, perhatikan gambar. Materi kita berkaitan erat dengan gambar tersebut. Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang gambar itu? Silakan tunjuk jari. Oke? Gambar apa itu? Di situ ada orang yang lagi jalan kaki, kemudian dia melihat orang yang naik sepeda. Kemudian orang yang naik sepeda, dia melihat orang yang sedang naik mobil. Kemudian dia, yang satunya dia sudah punya mobil, tapi dia masih melihat mobil di sebelahnya yang masih bagus itu. Apa maksud dari gambar tersebut? Apa maksudnya? Mungkin kurang bersyukur. Oke, kurang bersyukur jawabannya. Ada lagi
sudah menjawab kurang bersyukur. Ada lagi? Silakan. Oke. Saya tampilkan lagi gambar. Nah, ini lihat. Yang ada gambar di atas itu berhenti melihat yang di atas, kemudian yang di bawah mulailah bersyukur dengan melihat yang di bawah. Oke ya? Paham ya? Oke. Lanjutnya. Nah, ada dua gambar. Gambar satu dia sedang berdoa, gambar dua dia sedang membaca Al-Quran. Ini adalah bentuk apa? Rasa syukur kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Oke. Terima kasih. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Dari gambar tadi ya, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu contoh sebagai ungkapan rasa syukur. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita selesaikan, yang pertama adalah melalui diskusi membaca berbagai sumber informasi terkait, peserta didik dapat menjelaskan cara membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Yang kedua, melalui pendekatan saintifik membaca berbagai sumber informasi, metode diskusi, tanya jawab dan presentase, peserta didik mampu mengidentifikasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Nah, jadi begini, nanti kita akan melaksanakan diskusi ya. Seperti biasa, kita akan melaksanakan diskusi. Kalian akan mencari dari berbagai sumber. Ya, baik di situ ada buku PHI ya, buku pegangan siswa, kemudian ada tafsir, kemudian ada internet. Kalian bisa nyari di berbagai sumber itu, ya, paham ya? Nah, kemudian begini, perhatikan. Nanti itu ada penilaian khusus untuk kelompok masing-masing, ya. Dari baik itu ada kerjasama, keaktifan, dia mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Nanti ada penilaian masing-masing. Paham ya? Jadi nanti mohon diusahakan semaksimal mungkin ketika kalian melaksanakan kerja kelompok, semuanya harus aktif ya. Semuanya harus aktif ya. Paham? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dan metode demonstrasi serta tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kelima, metode discovery learning, peserta didik mampu menelaah keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Baiklah, kalian perhatikan ini. Yang pertama, kita akan membaca Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah, ini sudah saya tampilkan Quran Surat Luqman ayat 13 ya. Quran Surat Luqman ayat 13. Silakan yang bersedia untuk membaca tunjuk jari ya. Oke, silakan.
Oke, luar biasa sekali ya bacaan teman kita ya. Ini Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Untuk selanjutnya Quran Surah Luqman ayat 14. Silakan untuk cari. Oke, silakan. Oke, luar biasa sekali juga bacaan teman kita. Ya, tepuk tangan untuk yang sudah membaca ya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Untuk selanjutnya, perhatikan, saya akan membagikan LKPD, ya, LKPD. Di situ ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui bahwa di dalam melaksanakan ataupun mengerjakan LKPD, ya, di sini kita akan melaksanakan diskusi. Ada beberapa hal yang akan kita nilai. Yang pertama adalah kerjasama kalian dalam berdiskusi kelompok, kemudian kemampuan mengemukakan gagasan secara tertulis. Yang ketiga, mampu mengemukakan gagasan secara lisan, kemudian bertanggung jawab dengan pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang kelima adalah kedisiplinan. Nah, penilaiannya ada A, B, C, dan D. Di situ ada keterangannya. Kalau A itu sangat baik, B itu baik, C cukup, D kurang. Nah, maka diperhatikan benar dalam berdiskusi kelompok, ya. Jadi semuanya harus aktif, paham? Oke. Saya akan membagikan LKPD. Silakan dipahami apa yang diinginkan di LKPD kalian. Silakan dipahami, kemudian silakan dikerjakan. Ayo semuanya diskusi ya, diskusi. Kalaupun ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Gimana? Sudah paham? Paham ya? Oke, kerjasama ya, kerjasama kelompok. Jadi setiap anak, setiap orang itu harus ikut andil semuanya. Tidak, gitu ya. Oke ya, silakan semuanya harus kerjasama. Di depan kalian sudah ada komputer, silakan dicari di internet ya, dicari internet bisa itu. Ada beberapa sumber yang harus kalian cari. Jadi jangan hanya dari satu sumber saja, jangan hanya dari buku saja, tapi dari buku bisa, dari manapun bisa, juga dari internet. Oke ya, silakan dimanfaatkan untuk komputernya ya. Jangan sampai tidak. Gimana? Kalau seandainya ya.
Oke, gimana semuanya sudah selesai? Sudah ya? Masih ada yang belum paham? Sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Oke. Silakan untuk kelompok yang mau presentasi maju ke depan. Salah satu mewakili. Silakan. Ya. Oke, silakan. Dua orang aja maju, nggak apa-apa. Hasan sama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi Pengertian ibadah. Secara bahasa ibadah berasal dari kata abd yang artinya hamba. Pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk menambahkan diri Allah SWT dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Ibadah adalah luapan rasa syukur kepada Allah. Sekian yang kami dapat kami sampaikan kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari apa yang sudah disampaikan teman kita, adakah yang mau ditanyakan dengan kelompok satu tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Silakan. Oke. Silakan. Itu sumbernya dari mana juga contohnya rasa benar gimana bagaimana gimana. Oke. Silakan. Kalaupun ada yang mau menanggapi selain dari kelompok satu dari pertanyaan ini. Ya, silakan. jadi ini sumbernya dari jadi ini sumbernya dari internet, nanti saya kasih linknya. Oke ya, maaf ya. Masih ada tadi apa yang contoh apa tadi? Contoh rasa bersyukur. Contohnya bersyukur itu kayak apa gitu? Contoh rasa bersyukur dengan cara kita sholat, berzakat dan puasa. Itu contohnya hanya sebagian kecil ya, sebagian aja. Di antaranya mungkin sholat, zakat, puasa, membantu orang lain, membantu dan lain sebagainya gitu ya. Paham ya? Oke. Sudah selesai ya?
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Duduk lagi. Untuk selanjutnya, oke, silakan untuk selanjutnya untuk presentasi. Ada yang mau maju ke depan? Silakan. Ayo, kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Syukur adalah secara bahasa. Pengertian syukur berasal dari bahasa Arab. Syakara yaskur syukur, yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan. Baiklah, dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 ya, kelompok 2, ada yang mau memberikan tanggapan ataupun mau bertanya dengan kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Contohnya contoh orang yang tidak bersyukur. Contoh orang yang tidak bersyukur. Silakan kalau kelompok lain ada yang mau menanggapi pertanyaan dari teman kalian, silakan. Silakan dijawab. Contoh orang nggak bersyukur itu kayak udah beri nikmat, cuman masih kurang hapus. Masih kurang ya. Mungkin ketika dia diberikan rezeki, dia tidak mensyukuri, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau bersedekah. Nah, itu mungkin contoh dari bersyukur yang disampaikan oleh teman kalian. Udah ya? Paham ya? Oke. Udah tutup ya? Oke, selesai ya? Oke, silakan kembali lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baiklah. Terima kasih sudah menyelesaikan lembar kerja yang saya berikan kepada anak-anak semua. Ya. Bapak hanya memberikan motivasi kepada kalian. Jadi intinya kita ini belajar bersama ya, belajar bersama, ya, saling bertukar pikiran. Yang di dalamnya kita laksanakan dengan berdiskusi. Baiklah. Kita lihat kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, bersyukur itu dapat ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua, bersyukur kepada Allah adalah wujud, ya, perwujudan tidak lain adalah dengan beribadah. Tadi sudah disampaikan ya, melalui ibadah yang di dalamnya ada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian ibadah itu meliputi aspek ritual. Yang pertama seperti sholat sejenisnya, ada aspek sosial, yakni mencakup segala aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk yang selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas bersama-sama pada hari ini. Adakah kelompok yang bisa memberikan kesimpulan? Coba 7 jari. 7 jari ya? 7 jari, oke, silakan. Kita dapatkan dalam ibadah dan bersyukur, yaitu mendapatkan keberkahan dari setiap usaha yang kita terima, menemukan ketenangan hati dan kedamaian hati dalam
Oke, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Yang pertama, mungkin di situ karena kita mau bersyukur, kita akan mendapatkan berkah dari rezeki yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, mungkin kita akan dapat menemukan ketenangan hidup. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala. Ya, ini kesimpulan dari kelompok 4. Ada lagi yang memberikan ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke. Untuk pengertian ibadah sendiri itu ibadah merupakan pekerjaan yang bertujuan untuk dilakukan oleh Allah. Iya. Terus kalau bersyukur itu adalah memuji Allah atas nikmat dan mengakui dalam hati dengan lisan serta mengamalkan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih semua. Dua kesimpulan dari kelompok 4 dan kelompok 2. Ya, kelompok 2 memberikan makna yang luar biasa sekali bahwa tujuan dari ibadah itu sendiri adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, baik, kita akan menyimpulkan bersama-sama kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, ya. Bapak akan menyimpulkan yang pertama adalah ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya di akhirat. Tadi ada pahala juga ya, menyangkut di situ. Disimpulkan juga oleh kelompok 2 mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah syukur, artinya pujian atau pemberi kebaikan yang di dalamnya syukur itu bukan hanya secara lisan tetapi diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Oke, terima kasih pada kali ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Dan untuk penilaian kelompok pada kali ini, kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, sebagai penguatan ini motivasi buat kalian semua, ya. Dimanapun, kapanpun, lakukanlah ibadah, ya. Artinya beribadahlah dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu ya sebagai wujud syukur dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Oke ya semuanya. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang materi ibadah dan bersyukur. Oleh karenanya saya ingin mengetahui dari kalian masing-masing, ya, dari pesan-kesan atau apa yang sudah kalian pahami dan belum kalian pahami, silakan kalian tulis di kertas kalian, ya. Nanti saya akan silakan segera diselesaikan, ya, pesan-kesan pembelajaran kali ini, ya. Kalaupun belum paham, kamu tulis apa yang belum paham, ataupun kalau kalian sudah paham, ditulis paham dan lain sebagainya. Silakan, ya, silakan segera ditulis, ya. Ya, silakan. Oke, sudah selesai ya? Oke. Sudah ya? Oke. Oke, sudah selesai ya? Oke. Sudah selesai? Yuk. Sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Bapak ucapkan terima kasih ya.
untuk pertemuan yang akan datang di minggu yang akan datang kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Oke ya. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang asbabun nuzul. Oke, dari sini saya rasa cukup sekian. Tentunya apa yang saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Mungkin dalam kita berdiskusi ya, dalam kita ngobrol bareng mungkin banyak kekurangan. Oleh karenanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.